Nah gini nakama, bayangkan jika Boruto ini bukannya seorang ninja muda yang terperangkap dalam permainan takdir singularitas ya, tapi dia malah menjadi pengendali waktu itu sendiri. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Apa jadinya jika dia bisa mengubah takdir itu bahkan masa lalunya sendiri? Mungkin Boruto bukannya korban dari nasib buruk yang dibawa oleh Otsutsuki atau bahkan Kawaki dan juga Eida kala itu ya. Mungkin justru dia adalah orang yang mengendalikan jalannya peristiwa dari balik layar pada akhirnya. Sekarang kita masuki dalam cerita Boruto II Blue Vortex. Ada sesuatu yang sangat aneh dan misterius di balik kemampuan baru yang dimilikinya kala itu. Kemampuan Shinjutsu yang diwariskan dari Shibai Otsutsuki kan. Seorang makhluk yang bukan sekedar kuat tapi bisa mengubah aturan dunia itu sendiri. Mungkin itu menjadi kunci ya untuk mengungkapkan apakah Boruto bisa mengendalikan takdir singularitas. Tentu saja ini memang mengingatkan kita pada sebuah cerita besar lainnya, Attack on Titan kan, dimana Eren Yeager kala itu melalui kemampuan Titannya bisa mengubah masa lalu untuk memastikan masa depan yang dia inginkan. Memang nakama, ada sebuah kesamaan mencolok antara Boruto dan Eren yang tidak bisa kita abaikan. Dunia Shinobi dan dunia Titan, pohon Ymir dan juga pohon Shinju kan, mereka itu memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi jalannya peristiwa. Bahkan keduanya sama-sama anti-hero kan. Well, apakah selain The Matrix, kisah ini juga terinspirasi pada kisah tersebut ya? Menarik, let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya nakama, kita mau ingetin juga nih, sekarang nih YouTube tuh udah ada fitur produk-produk unik loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli ya teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik, tema Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya ada tuh sekarang di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya lagi. Jadi jangan lupa dicek dan dicek kok jika kalian rasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Nah, kamu harus tahu nih, bisa dibilang ya sekarang ini Boruto itu sudah merancang jalannya takdir untuk membawa kedamaian meskipun dengan harga yang sangatlah mahal. Kisah ini makin gelap lagi memang semakin kita mendalami kisah II Blue Vortex, semakin kita sadar bahwa mungkin hanya Boruto yang bisa mengubah jalannya dunia. Bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi. Apalagi dengan ketambahan dia sedang dibeli layar dan orang yang ngebantunya itu adalah Kashin Koji, pusat singularitas dan juga memiliki kemampuan Shinjutsu kan. Boruto pada akhirnya juga singularitas tuh. Padahal kita berpikir kalau Boruto mungkin bukan sekedar korban dalam perjalanan ceritanya, tapi justru dia adalah seorang pengendali waktu yang jauh lebih kuat dari yang kita kira. Itu memang agak gila sih, tapi setelah ngebaca lebih dalam tentang Boruto II Blue Vortex, kita sih mulai ngerasa kalau masa depan Boruto bisa jadi jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Kalau sebelumnya kita berpikir Kashin Koji adalah orang yang tahu segalanya dan mengendalikan takdir untuk menyelamatkan dunia itu, bagaimana kalau sebenarnya itu adalah Boruto di masa depan yang mengatur semuanya dari balik layar tuh. Awalnya kita juga agak bingung ya, kenapa cerita ini bisa begitu kompleks dan penuh teka-teki. Tapi saat kita kembali ke chapter awal itu, kita menemukan petunjuk yang juga menarik di sana, terutama saat Boruto pertama kali nyebutin kengerian sejati dari Tentacle tersebut atau Jubi ya. Ternyata itu ada lebih banyak di balik itu semuanya. Kita sih bisa menemukan bahwa paralelitas yang mengejutkan dan juga mirip dengan kisah Attack on Titan. Kalau kita ingat, cerita Attack on Titan sangat berfokus pada masa lalu yang dipengaruhi oleh masa depan ya. Dan ini menurut kita nih, ini juga bisa aja terjadi pada Boruto. Begitu kita melihat hubungan antara Tentacle dan juga kisah Titan itu, kita makin sadar lagi ya bahwa ada kemiripan yang cukup rasional dan besar dalam cerita keduanya itu bekerja. Nah, coba perhatikan sejarah dari Attack on Titan nakama. 2000 tahun yang lalu, ada seorang budak bernama Ymir yang menemukan sebuah pohon besar saat mencoba melarikan diri dari tuannya para Eldian. Pohon itu punya pintu menuju ke sebuah lubang berisi air. Ketika Ymir terjun ke dalamnya, sebuah entitas aneh menempel di punggungnya kan, mengubahnya menjadi Titan pertama. Ketika
Ketika dia kembali ke para alien itu, kekuatan yang digunakan untuk memperkuat kerajaan King Freeze. Bukankah itu menarik? Kekuatan ini pun kemudian dibagi-bagi di antara 3 putra yang akhirnya berubah menjadi 9 Titan besar. Salah satunya adalah Founding Titan yang sangat berpengaruh, mampu mengubah manusia menjadi Titan murni yang berfungsi mencari dan memakan manusia lainnya, seperti yang seringkali diceritakan dalam Attack on Titan. Nah, ternyata Titan-Titan itu bukan hanya semacam manusia untuk kesenangan mereka, melainkan untuk menemukan Titan Shifter yang memiliki kemampuan berubah menjadi salah satu dari 9 Titan besar tersebut. Ini menurut kita ya, itu adalah gambar yang sangat mirip dengan cara kerja Tentail atau Jubi di kisah Shinobi. Menurut Quote sendiri ya Nakama, Tentail atau Jubi itu adalah makhluk yang memakan siapa aja yang berdasarkan instingnya, sampai akhirnya menemukan seorang Otsutsuki itu. Ketika itu terjadi, Jubi itu bisa berevolusi menjadi pohon besar yang mirip dengan bagaimana Titan murni bisa memperoleh kekuatan dari Titan Shifter. Proses evolusi ini sangat mirip kan Nakama. Sepertinya Jubi yang terus memakan manusia sampai ia menemukan Otsutsuki, begitu juga para Titan yang terus berburu manusia hingga menemukan Titan Shifter. Di sini ya kita mulai memikirkan hubungan antara semua kekuatan ini dengan Otsutsuki dan konsep omnipotensi itu. Menurut cerita bahwa Ymir kala itu juga mendapatkan kekuatan setelah terhubung dengan parasit yang memberikan kekuatan mengontrol darah dan pikiran orang lain dengan kekuatan Otsutsuki yang berasal dari hubungan mereka dengan parasit macam itu kan. Bahkan Kaguya yang juga dalam kisah Shinobi yang pertama kali ngebawa cakra ke dunia memberikan kekuatan ini kepada para keturunannya kan. Inilah yang menjadi dasar dari hubungan antara cakra dan kekuatan-kekuatan besar itu. Bahkan dalam kisah Two Blue Vortex Boruto kita jadi melihat nih Kashin Koji meskipun mengetahui banyak hal sepertinya menyembunyikan beberapa informasi penting tentang masa depan dari Boruto kan. Misalnya ketika Boruto mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa setuju untuk membunuh Kawaki, reaksi Koji terlihat sangat mencurigakan. Koji tahu bahwa masa depan yang terbaik mungkin melibatkan konflik besar nih. Bahkan Boruto mungkin harus membuat pilihan sulit seperti itu kan. Reaksi Koji yang tidak setuju ini bisa jadi tanda bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang makin besar pula. Dia tahu lebih banyak tentang masa depan daripada Boruto yang dia ketahui kan. Boruto yang juga merupakan seorang singularitas dalam ceritanya ya, memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang masa depan dan berbagai kemungkinan pula. Namun seperti yang kita lihat dalam beberapa peristiwa, Kashin Koji tampaknya lebih selektif dalam memilih informasi yang akan diberikan kepada Boruto nih. Kashin Koji tahu betul bahwa jika Boruto mengetahui segala sesuatu itu, terutama tentang Jura dan kaitannya dengan Himawari, dia mungkin akan berusaha melindunginya kan, yang justru akan berbahaya bagi mereka semuanya. Ini semua mengingatkan kita pada konsep yang ada dalam cerita Attack on Titan, di mana Eren Yeager yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan melalui Attack on Titan itu memanipulasi masa lalu dengan memberitahu dirinya sendiri dan orang lain hanya informasi yang dia butuhkan. Masalahnya, Eren dari masa depan memberitahu Eren Kruger di masa lalu untuk melindungi seseorang, memanipulasi peristiwa sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Begitu juga dengan Boruto nih, mungkin dia dari masa depan sudah mengetahui bahwa hanya dengan manipulasi masa lalu dia bisa menciptakan masa depan yang terbaik bagi dunia itu. Tapi kenapa Boruto masa depan harus menyembunyikan informasi dari dirinya yang lebih mudah tuh? Mungkinkah jawabannya adalah bahwa Boruto tahu ada beberapa hal yang perlu terjadi untuk mencapai masa depan terbaik itu, seperti pertempuran besar yang harus terjadi antara Boruto dan Kawaki, atau bahkan evolusi Jubi menjadi Shinju yang lebih kuat itu. Boruto tahu bahwa untuk mencapai tujuannya beberapa pengorbanan memang harus dilakukan ya. Meskipun itu berarti membiarkan dirinya lebih mudah itu menghadapi kenyataan yang lebih sulit lagi. Kashin Koji sendiri Nakama, meskipun dia terlibat tahu segalanya ya, tampaknya itu dia memang memainkan peranan besar ini. Koji manfaatkan kekuatannya untuk mengarahkan Boruto, tetapi pada saat yang sama dia harus memilih informasi mana yang akan dia berikan. Ini mirip kan dengan bagaimana Eren Yeager menggunakan kekuatan Attack Titannya itu yang memanipulasi peristiwa dan menentukan arah masa depan sendiri. Koji pun dengan pengetahuan tentang Jippo miliknya itu dan bagaimana pengubah peristiwa untuk mencapai tujuan tersebut sebenarnya sangat mirip dengan konsep-konsep sebelumnya. Mungkin disitulah letak kunci dari cerita ini ya. Semua peristiwa yang terjadi dalam kisah ini, termasuk pertemuannya dengan Jura, keputusan-keputusan besar dan bahkan pengorbanan yang tampaknya tidak masuk akal ini nih, semuanya adalah bagian dari rencana besar untuk mencapai masa depan terbaik sendiri kan. Boruto masa depan mungkin sudah mengalami semua kegelapan yang bisa terjadi. Dia tahu bahwa hanya dengan manipulasi peristiwa di masa lalu dia bisa memperbaiki segalanya.
Secara keseluruhan nakama, ini adalah gambaran yang sangat mirip dengan konsep manipulasi waktu dalam peristiwa yang kita lihat di cerita Attack on Titan kan. Eren Yeager menggunakan pengetahuan tentang masa depan untuk mengubah masa lalu. Mungkin Boruto masa depan juga melakukan hal yang sama, meskipun jalan yang mereka pilih berbeda ya. Pada akhirnya tujuan mereka adalah menciptakan masa depan yang lebih baik lagi, meskipun dengan cara sangat kontroversial dan juga penuh pengorbanan tuh. Jika kita memikirkan lagi, ini sebenarnya bukan hal baru dalam cerita-cerita fiksi anime besar nih. Banyak karya yang menggabungkan tema tentang pengendalian takdir, singularitas, manipulasi waktu, inkarnasi maupun reinkarnasi. Itulah yang membuat cerita-cerita Boruto dan juga Attack on Titan begitu menarik ya. Mereka mengambil inspirasi dari ide-ide besar tentang bagaimana masa depan dan masa lalu bisa saling berhubungan, bagaimana pengetahuan tentang satu bisa mengubah yang lainnya. Dengan semua ini nakama, kita bisa melihat ya bahwa mungkin Boruto ini benar-benar ada pusat dari segala perubahan dalam kisahnya tersebut. Bukan hanya Kashin Koji atau bahkan Kawaki ya, tapi Boruto dari masa depan mungkin menjadi kunci memahami bagaimana segala sesuatu itu bisa berakhir, bagaimana kita bisa menuju masa depan yang lebih baik lagi, dan kita hanya perlu menunggu dan melihat gimana cerita itu akan berkembang lagi tuh. Jadi kesimpulannya nakama, cerita ini Two Blue Vortex itu memang mengungkapkan lapisan-lapisan tak terduga tentang singularitas takdir kan, waktu dan juga pengorbanan. Dengan Boruto sebagai tokoh sentral dalam lebih kompleks dan kita kira itu, Boruto memang tidak hanya menjadi korban dalam perjalanannya, tetapi juga mungkin seorang pengendali waktu yang mampu manipulasi peristiwa di masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Meskipun dengan pengorbanan yang besar itu ya, melalui hubungan yang mirip dengan cerita Attack on Titan itu, di mana pengendalian waktu dan manipulasi masa depan menjadi kunci utama. Singularitas seperti ini yang menarik dalam chapter Two Blue Vortex. Bahkan dalam chapter 15, 16 kemarin itu, Boruto sudah mendapatkan informasi itu dari Kashin Koji. Untuk melawan Ego Jubi, mereka memang harus menyiapkan secara hal yang berbeda kan. Masa depan yang terlihat gelap dan penuh ketidakpastian seperti pertempuran besar antara Boruto, Kawaki, Ego Jubi maupun Otsutsuki itu sendiri kan. Ya mungkin aja ini telah dipersiapkan oleh Boruto dari masa depan dengan bantuan gurunya Kashin Koji itu sebagai permulaan suatu peristiwa itu sendiri teman-teman. Who knows? Itu memang menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Semangat. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang masa depan Boruto dan juga pengendalian takdir singularitas tersebut. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah tolong ikutin dan subscribe di sana serta ramaikan ya nakama. Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.